Permisi Kak. Silakan, ayo silakan duduk. Kakak kesini datangnya sendiri ya? Iya, sendiri. Nah, kalau boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Sakina, tapi biasanya teman-temanku tuh panggilnya Kina. Oke, baik. Kak Sakina ya? Ya. Nah, perkenalkan nama saya Firda. Di sini saya sebagai konselor kakak Sakina pada hari ini. Nah, Kak Sakina, bagaimana kabarnya hari ini? Lumayan baik sih Kak. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Kak Sakina kesibukannya apa? Akhir-akhir ini ya tugas kuliah banyak. Oke, banyak ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu Kak Sakina kesini sudah tahu ya tujuannya apa? Ya, saya kesini mau konseling ke kakak. Oke, mau melakukan proses konseling ya? Oke. Nah, apakah Kak Sakina sudah tahu apa itu konseling? Belum tahu Kak. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit ya Kak Sakina apa itu konseling. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konseli. Nah, di sini kami memegang beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana Kak Sakina tidak perlu khawatir permasalahan yang Kak Sakina ceritakan pada hari ini tidak akan terbongkar oleh orang lain. Cukup kita dan Tuhan yang tahu. Dan yang kedua itu asas kesukarelaan, di mana kakak kesini untuk melakukan proses konseling secara sukarela atau ada paksaan dari orang lain? Secara sukarela. Oke, alhamdulillah ya Kak Sakina kesini untuk melakukan proses konseling secara sukarela. Nah, dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan, di mana saya harap Kak Sakina kesini untuk melakukan proses konseling secara terbuka menceritakan permasalahan yang dihadapi Kak Sakina. Oke. Nah, apakah Kak Sakina sudah mengerti? Ya, sudah mengerti. Oke. Nah, kita di sini menyepakati waktu 15 sampai 20 menit. Apa itu sudah cukup Kak Sakina? Ini sudah cukup Kak. Oke, baik. Nah, sekarang langsung saja saya persilakan Kak Sakina menceritakan permasalahan yang Kak Sakina alami. Jadi Kak, akhir-akhir ini tuh saya kalau tampil di depan umum itu kayak gugup sih. Sebenarnya saya sudah lama begitu gugup. Tapi kayaknya baru waktu kuliah ini saya kayak merasa ini kayak apa nih, tidak harusnya saya begini kayak gugup di tempat umum atau tampil di depan begitu Kak. Oke, berarti Kak Sakina ini merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum ataupun di depan banyak orang. Siap. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak Sakina, ketika berbicara di depan umum apa sih yang Kak Sakina rasakan? Yang saya rasakan itu kayak orang di sekitarku tuh lihat saya Kak, terus dia kayak menghina ataupun kayak ejek-ejek itu kayak kasih tatapan sinis, tapi aslinya mereka tuh kayak biasa-biasa saja. Bahkan tidak peduli sebenarnya saya bicara apa di depan, tapi kayak perasaanku itu kayak kayak takut, sedih juga, biasa kadang kayak mau menangis begitu di tempat umum. Jadi kalau di depan umum saya bicara, suara saya langsung bergetar seperti itu. Oke, nah berarti Kak Sakina di sini mengalami kayak overthinking sendiri ya, Iya. mengenai orang-orang di sekitar Kak Sakina, teman-teman Kak Sakina akan mengejek atau menertawai Kak Sakina, padahal semua itu tidaklah betul. Ya, bisa jadi. Oke. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan Kak Sakina mengalami hal seperti ini? Awalnya sih kayaknya dari kelas 6 SD. Oh, berarti pas masuk masa puber ya? Iya. Oke. Nah, jadi apa sih penyebab permasalahan yang Kak Sakina alami ini? Kalau menurut saya sih permasalahannya itu karena apa ya? Karena di keluarga saya. Kan di sini saya anak terakhir. Jadi tuh saya kalau bicara atau memberi pendapat di keluarga saya tuh jadi kayak tidak didengar. Jadi saya tuh jadi malas gitu mau bicara sama orang-orang. Dan saya kira itu hal-hal yang biasa, tapi tahu-taunya ada dampaknya begitu. Tapi bagaimana sih awal-awalnya tuh kayak menurut tuh waktu di sekolah ya biasa-biasa saja sih kalau ngomong itu hal-hal penting. Tapi waktu saya sudah kelas 6 SD atau itu kayak mulai-mulai kenapa saya begini. Terus yang lebih parahnya itu waktu saya SMA. Situ kan kita sudah mulai presentasi kecil begitu di kelas. Jadi kayak kenapa saya tidak bisa berbicara atau bertanya begitu, padahal itu saya bisa begitu. Oke, berarti Kak Sakina ini
anak terakhir ya di dalam keluarga Kak Sakina. Iya. Dan Kak Sakina merasa saat presentasi, Kak Sakina bertanya-tanya kepada diri Kak Sakina, kenapa sih saya seperti ini? Iya, iya. Jadi kayak bagaimana ya, kayak Kak Sakina merasa sebenarnya saya bisa, cuman kayak takut begitu, Takut. takut salah. Iya. Oke. Takut sama pendapat orang lain juga begitu. Saya tidak suka sih soal pendapat orang lain ke saya, makanya begitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa sih dampak dari permasalahan Kak Sakina ini? Kalau dampaknya bagi saya sih jadi gitu ya Kak, jadi kayak malas berbicara begitu. Walaupun sebenarnya saya tahu itu penting, misalnya, apalagi untuk nilai kan. Tapi saya kayak tidak berani begitu. Jadi dampaknya itu banyak sih, berpengaruh juga ke nilaiku gitu. Berarti Kak Sakina sudah tahu ya dampaknya bagi diri Kak Sakina. Nah, pertanyaan saya, kira-kira hal apa saja yang sudah Kak Sakina lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau itu saya belum ada Kak, makanya saya datang ke sini karena saya betul-betul tidak tahu harus melakukan apa. Oke, baik. Nah, di sini Kak Sakina, saya ada beberapa tips untuk Kak Sakina bisa terapkan untuk mengatasi permasalahan Kak Sakina ini. Apakah Kak Sakina mau mendengarkan tips dari saya? Iya Kak. Oke. Dan yang pertama itu, Kak Sakina bisa belajar bersosialisasi dengan keluarga, teman, keluarga atau di lingkungan Kak Sakina sendiri. Nah, dengan begitu Kak Sakina bisa belajar untuk berkomunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar Kak Sakina. Kak Sakina juga bisa, dengan begitu Kak Sakina juga bisa kayak meningkatkan public speakingnya Kak Sakina untuk berbicara di depan umum. Dan yang kedua itu hindari kayak kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu karena setiap orang mempunyai perbedaan yang masing-masing. Jadi Kak Sakina tidak boleh membandingkan diri Kak Sakina dengan orang lain. Nah, yang kedua itu dan yang ketiga itu hindari namanya overthinking sebisa mungkin ya. Nah, karena kalau overthinking itu tidak baik toh. Nah, jadi kayak pikirannya kita itu harus positif saja. Kak Sakina bisa berpikir yang kayak memikirkan hal-hal yang positif yang bisa menyenangi hati Kak Sakina atau kesukaan Kak Sakina. Bisa kayak kalau boleh tahu Kak Sakina sukanya apa? Akhir-akhir ini saya biasa suka baca buku. Oke, nah Kak Sakina juga kan kayak di waktu luangnya Kak Sakina bisa meluangkan waktu atau membaca buku gitu. Jadi Kak Sakina tidak terlalu kayak memikirkan hal-hal yang tidak penting yang membuat Kak Sakina overthinking. Oke, apakah sudah paham Kak Sakina? Ya, sudah. Apakah Kak Sakina bisa menerima atau menerapkan tips dari saya? Mungkin kedepannya saya akan melakukan apa yang Kak Firda katakan. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana perasaan Kak Sakina setelah melakukan sesi konseling pada hari ini? Pertama sih lebih lega begitu, karena saya bisa menceritakan apa yang mau saya ucapkan begitu, dan yang kedua jadi saya sudah mengerti apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Oke, baik. Nah, jadi apakah masih ada yang Kak Sakina ingin tanyakan? Sudah tidak ada. Oke, nah jika sudah tidak ada, apakah sesi konseling ini bisa kita tutup? Ya. Karena waktunya juga sudah cukup. Nah, jadi sesi konseling pada hari ini kita tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sakina. Kak Sakina jangan sungkan untuk menghubungi saya kembali. Oke, Kak Sakina? Ya, terima kasih.